أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Himayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 20 Rabiul Akhir atau bertepatan dengan 15 November, kita berjumpa kembali dalam rangkaian acara Kajian Islam Himayah yang pada siang hari ini sesuai dengan jadwal kita akan membahas tadabbur kisah Nabi Musa. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki episode yang ketiga dengan tema pernikahan Nabi Musa. Bagi sahabat Himayah sekalian yang ketinggalan atau belum menyaksikan episode pertama dan kedua, silakan nanti bisa menyimak di channel YouTube Himayah Foundation. Alhamdulillah, siang ini kita sudah kehadiran narasumber tetap kita, Ustadz Abdul Khalid Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, tambah seger Ustadz ya. Barakallah. Alhamdulillah. Baik, siang ini kita akan kembali mentadaburi surat Al-Qasas. Ya, silakan bagi sahabat Himayah sekalian untuk membuka mushafnya di rumah. Surat Al-Qasas, yaitu surat ke-28, ayatnya dari mulai ayat 23 sampai dengan ayat 28. Nanti kita akan tadaburi ayat per ayat insya Allah. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Abdul Khalid untuk menyampaikan materinya. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah hafizakumullah, bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita walaupun melalui media Zoom ataupun juga media elektronik, dan sebagiannya hadir di studio. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita, termasuk juga keberkahannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang diterima dan juga rizki yang baik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa takut, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Hadirin al-ikhwah hafizakumullah, pembahasan kita adalah masih seputar tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, di mana kita tahu bahwa kisah Nabi Musa adalah kisah terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulangnya ya dalam banyak ayat agar kita mengambil ibrah dan juga pelajaran darinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah beliau, kisah Nabi Musa alaihi salam, berkaitan dengan ketika beliau hijrah ke Madian sampai kemudian beliau menikah di sana. Insyaallah dari mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28 insyaallah. Pada ayat sebelumnya, al-ikhwah hafizakumullah, ketika Nabi Musa berangkat dan keluar dari negerinya Mesir ya dengan rasa penuh ketakutan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berhusnudzon kepada Allah, dan beliau pun bertawakal kepada Allah agar Allah menunjukkan kepadanya jalan terdekat menuju Madian dan agar beliau selamat dari kejaran Fir'aun dan juga bala tentaranya pada waktu itu. Dan karena keberkahan doa, husnudzon dan juga tawakalnya Nabi Musa alaihi salam, ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kepadanya solusi ataupun jalan keluar yang begitu dekat. Tidak lama setelah beliau berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya sebaik-baik jalan, kemudian juga menunjukinya menuju Madian, dan sampai kemudian nanti insya Allah bertemu dengan orang yang soleh di sana.
Seperti biasa, insya Allah kita akan awali dengan membaca ayat, satu ayat, insya Allah. Kemudian kita akan sama-sama menggali makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga apa sih gitu ya, rekomendasi yang harus kita kerjakan kalau memang ada perintah. Kemudian kalau ada yang larangan, berarti apa yang harus kita tinggalkan. Itu kalau ada berita, berarti di sanalah letak hal yang harus kita yakini ataupun kita benarkan. Nah, ayat yang ke-23 insya Allah akan dibaca oleh Ustaz Aswin. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Jazakumullah khair. Jadi sebelumnya kita sampaikan, apabila kita mengalami suatu hal yang sulit, ya, kemudian menghadapi perkara-perkara yang rumit, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Beliau menghadapi situasi yang genting, perkara yang rumit, maka beliau pertama kali adalah menghadapkan wajah kepada Allah, kemudian berdoa kepadanya. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Itu di ayat yang ke-22-nya ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, tatkala Nabi Musa alaihi salam sampai di sumber air negeri Madian. Nah, negeri Madian di sini kita tahu bahwa Nabi Syuaib diutus di negeri Madian. Ya, wa ila Madyana akhahum Syuaibah. Allah mengutus kepada negeri Madian itu adalah Nabi Syuaib. Nah, ketika Nabi Musa sampai ke sumber mata air Madian itu, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Jadi kebanyakan penduduk Madian pada waktu itu pekerjaannya adalah ternak gitu ya, ternak binatang, termasuk di sana adalah kambing-kambing. Dan pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam melihat pemandangan yang bagi beliau nampaknya ini tidak layak dilakukan gitu ya. Ada 2 orang wanita yang mana beliau menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Jadi kenapa yang lain berdesak-desakan memberi minum air, ya, memberi minum kepada ternaknya itu, tapi ada 2 orang wanita yang justru malah menambat hewannya, itu hewan ternaknya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam bertanya, qala ma khatbukuma, kenapa kalian berbuat seperti ini? Dalam arti kenapa kalian menambat hewan ternak kalian gitu ya? Ada apa? Sedangkan yang lain memberi minum. Lalu kemudian kedua wanita itu menyatakan, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan ayah kami, ya, bapak kami adalah orang tua yang sudah lanjut umurnya. Ini menunjukkan, ada khawatiran nanti, wanita ini memang wanita yang benar-benar menjaga kehormatannya. Tidak mau berdesak-desakan dengan laki-laki yang lain. Kemudian belum menjelaskan juga alasannya, kenapa mereka harus keluar rumah, kenapa mereka harus menggembala kambing, ataupun harus memberi minum hewan ternak mereka. Karena orang tua kami sudah lemah dan tidak mampu untuk mengerjakan perbuatan seperti ini. Sehingga kami harus keluar, ya, karena keterpaksaan ini. Nah, teman-teman sekalian, alikhwa hafizakumullah, dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang akan kita ambil. Di antaranya yang pertama bahwa sebaiknya dan memang selayaknya seorang wanita itu tidak bercampur dengan laki-laki gitu ya, ketika dia berada di luar rumah seperti itu. Nah, alikhwa hafizakumullah, dan ini juga menunjukkan bahwa wanita tersebut memang benar-benar menjaga
menjaga muruahnya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, Masya Allah. Dan ini semuanya nanti akan kembali kepada hasil pada didikan orang tuanya gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan ambil salah satu pelajarannya adalah karena mereka dididik oleh orang tuanya agar memiliki rasa malu. Ya. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan takut keluar dari Mesir, kemudian dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut, dalam keadaan capek, letih, melihat pemandangan seperti itu, Nabi Musa tidak tinggal diam. Coba bayangkan saja, kita dalam keadaan letih karena berjalan begitu jauh, tiba-tiba melihat satu pemandangan yang memerlukan bantuan gitu ya. Ada orang-orang yang memang benar-benar memerlukan bantuan. Apakah Nabi Musa akan beralasan, saya capek, saya letih gitu ya, nanti saja. Ternyata tidak. Nabi Musa langsung bangkit dan Nabi Musa bertanya, kenapa kalian melakukan hal ini? Ternyata mereka adalah tidak bisa memberi minum karena menunggu para penggembala itu pulang, ya, kemudian juga karena memang orang tuanya adalah sudah sepuh seperti itu. Maka Nabi Musa dengan inisiatifnya tanpa diminta, kemudian Nabi Musa pun tidak menginginkan bayaran ataupun upah. Nabi Musa segera menolong perempuan tersebut dengan memberi minum kepada hewan ternaknya. Nah, maka di sini pelajarannya juga adalah kita sangat dianjurkan agar segera menolong dan membantu siapa yang membutuhkan pertolongan tanpa diminta. Jadi gerakkan hati kita secara spontan gitu ya. Ataupun kita harus memiliki kepekaan sosial itu yang sangat erat. Apalagi terhadap sesama kaum muslimin. Bahkan sesama manusia saja tanpa melihat apakah dia muslim ataupun tidak. Dalam beberapa kasus itu sebaiknya kita tidak melihat agama gitu ya. Seperti contohnya kalau terjadi kebakaran kan nggak mungkin kita bertanya dulu apakah kamu agamanya Islam atau tidak. Tapi kita langsung membantunya. Jangan sampai ketika terjadi sebuah musibah, entah itu kebakaran, yang pertama kali kita lakukan adalah justru memvideokannya contohnya, malah selfie apa. Justru kita langsung terjun untuk membantunya. Gitu. Nah, alikhwah hafizakumullah, dan selanjutnya pelajarannya adalah seorang laki-laki itu memiliki kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Loh, kenapa ini bisa diambil pelajaran dari ayat tadi? Dua perempuan tadi menyatakan wa abuna syaikhun kabir. Bapak kami adalah seorang laki-laki yang sudah sangat tua. Ini memberikan kesimpulan, memberikan pelajaran seharusnya yang memberikan minum ternak ini bapak kami. Yang bekerja untuk kami adalah bapak kami, tapi karena bapak kami sudah tua, maka kamilah yang membantunya. Maka ini juga bagi kita sebagai laki-laki, kewajiban kita adalah bekerja. Kewajiban kita adalah mencari nafkah untuk anak dan juga istri. Bahkan untuk orang yang menjadi tanggungan kita. Contoh, kita memiliki saudari perempuan. Contohnya dia belum bisa bekerja dan apa. Maka itu juga kewajiban kita. Atau orang tua juga kan. Kita kewajiban untuk berbakti kepada mereka. Salah satunya adalah mencukupi kebutuhan mereka. Nah, malikhwa hafizakumullah. Yang selanjutnya juga, ada yang berpendapat ya pada masa itu alikhwa hafizakumullah bahwa menggembala kambing dibolehkan untuk perempuan. Jadi tidak mengurangi kehormatan mereka katanya. Dan alikhwa hafizakumullah pada waktu itu juga memang mereka bisa menjaga kehormatannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga yang selanjutnya alikhwa hafizakumullah, dari ayat ini kita mengambil kesimpulan seperti pelajaran dari Syekh Asy-Sya'rawi ya. Beliau menyatakan bahwa kalaupun seorang wanita bekerja di luar rumah, maka yang pertama kata beliau, hendaknya wanita tersebut tidak bercampur dengan laki-laki. Jadi kalaupun mengharuskan dia keluar dari rumah, maka usahakan tidak ikhtilat. Nah, kemudian yang kedua, kata Syekh Asy-Sya'rawi juga bahwa perempuan, ya, jikapun seorang perempuan bekerja bersama contohnya bersama laki-laki karena memang bercampur seperti itu dan karena terpaksa, maka ini pun dilakukan adalah karena terpaksa kata beliau ya. Dan yang selanjutnya juga ketika dilakukan dengan terpaksa maka itu pun ada kadarnya. Maka sebaiknya memang wanita itu tetap di rumah gitu ya. Jadi kalau sebelum menikah wanita itu menjadi tanggungan ayahnya. Kalau setelah menikah menjadi tanggungan suaminya ya. Wallahu a'lam bishawab.
Al-ikhwah hafizakumullah, dan yang selanjutnya pelajarannya bahwa ketika wanita tadi menyatakan kami ya tidak memberi minum hewan ternak kami sampai mereka pulang, sampai mereka pergi, dan bapak kami adalah yang sudah tua gitu ya, orang tua kami sudah tua. Ini juga menunjukkan bahwa orang tuanya telah mendidik anak-anaknya itu dengan pendidikan yang baik. Salah satunya agar memiliki sifat malu. Dan ini juga yang harus dimiliki oleh wanita-wanita zaman sekarang. Wanita zaman sekarang hendaknya memiliki rasa malu. Karena Rasulullah SAW juga menyatakan, al-haya la ya'ti illa bi khair, ya, illa khair. Jadi rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka Rasulullah menyatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak malu, silakan berbuat sekehendakmu. Dan malu adalah bagian dari iman. Iman dan malu adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau dia memiliki iman, pasti memiliki malu. Kalau dia punya malu, maka dia punya iman. Kalau dia sudah tidak punya malu, berarti dipertanyakan keimanannya. Kalau dia ngaku beriman tapi nggak punya malu, ini pun sama, dipertanyakan keimanannya. Karena itu, mari kita didik diri kita, salah satunya adalah dengan sifat malu. Dan malu yang paling berhak kita realisasikan adalah malu kepada Allah. Berapa banyak orang yang malu terhadap manusia, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kalau kasusnya terbongkar oleh manusia, tapi kenapa dia tidak pernah malu kepada Allah yang Maha melihat, Maha menyaksikan segala perbuatannya. Ini dari ayat yang ke-23. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-24-nya. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, jadi Nabi Musa dengan bergegas menolong mereka, yaitu dengan memberi minum ternaknya ya. Setelah itu Nabi Musa kembali ke tempat teduh. Pelajarannya apa? Ikhwah hafizakumullah. Di antaranya bahwa kita ini sangat dianjurkan dan diperintahkan menolong orang yang dikenal ataupun belum dikenal. Nabi Musa ketika sampai di mata air negeri Madian, melihat wanita memerlukan bantuan. Nabi Musa tidak bertanya dulu, tidak kenalan dulu. Nabi Musa justru langsung membantunya. Nabi Musa hanya bertanya, ada apa seperti ini? Kemudian beliau langsung menolongnya. Begitu juga dengan kita, al-ikhwah wahdakallah, dimanapun kita menemukan seseorang yang memerlukan bantuan, tolonglah dia. Kalau kita membaca dalam hadis, contohnya Riyadhus Shalihin, nanti ada di sana disebutkan, jika kita menemukan, jika kita melihat seorang muslim memerlukan bantuan di tempat yang sangat memerlukan bantuan, kita mampu menolongnya, tapi kemudian tidak kita tolong, maka suatu saat nanti akan terjadi kebalikannya. Ketika kita memerlukan bantuan di tempat yang sangat memerlukan bantuan, maka Allah tidak akan menolong kita. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya tersebut menolong saudaranya. Ya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi, ataupun madamal abdu fi auni akhi. Jadi Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, pelajaran yang lainnya masih di dalam ayat ini, al-ikhwah hafizakumullah, anjuran berdoa ya. Nah, di sini al-ikhwah hafizakumullah, setelah Nabi Musa alaihissalam melakukan kebaikan, kemudian beliau berteduh. Nah, ini ada indikasi ataupun ada makna lain berarti. Kalau kita tanya nih, seseorang berteduh setelah dia bekerja, kira-kira kondisi pada waktu itu sedang hujan, sedang panas, atau sedang teduh, atau apa gitu. Nah, tentu kondisi pada masa itu sedang panas, kemudian kering gitu. Maksudnya kondisi itu cuacanya sangat ekstrim, sangat-sangat panas. Sehingga selesai dia memberi minum dalam keadaan letih yang begitu, yang sangat-sangat letih, akhirnya beliau berteduh di bawah pohon.
Setelah berteduh, Masya Allah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, alaihi sebaik-baik doa, salah satunya adalah dengan menjelaskan kondisi kita. Kita sebutkan kepada Allah bahwa kita ini fakir, bahwa kita ini sangat membutuhkan bantuanmu ya Allah. Nabi Musa menyatakan, faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepada aku. Ini fakir, aku ini fakir. Kami ini fakir ya Allah kepada ampunanmu. Kami ini fakir dari keberkahanmu. Kami ini fakir dari karunia dan anugerahmu. Kita mungkin pernah mendengar cerita seorang nabi yang ketika diberi kekayaan, kemudian diutus lagi kepadanya belalang-belalang dari emas katanya. Kemudian nabi tersebut tetap mengambilnya. Ketika ditanya, bukankah engkau sudah cukup dari sisi dunia? Engkau sudah kaya, tapi kenapa engkau masih saja mengambil belalang-belalang tersebut yang diutus ya, ataupun yang dikirimkan kepadamu? Beliau menyatakan, saya ini tetap fakir dari keberkahan, ataupun daya atas keberkahan darimu ya Allah. Aku ini fakir dari karuniamu ya Allah. Itu Masya Allah. Bukan dalam arti ingin menumpuk-numpuk kekayaan, akan tapi yang diinginkan adalah keberkahannya. Keberkahan itu kan nanti akan mendatangkan manfaat, bukan sekedar untuk kita, tapi juga untuk anak, istri, keluarga, bahkan masyarakat sekitar, bahkan juga bisa jadi adalah negara secara umum. Nah, maka di sini Nabi Musa menjelaskan kondisinya. Coba bayangkan, ya Allah, aku ini berjalan jauh dari Mesir menuju Madian. Ketika di Madian, aku bertemu dengan dua wanita yang kemudian mereka belum mampu ataupun tidak bisa memberi minum ternaknya karena mereka perempuan, nggak bisa berdesak-desakan dengan laki-laki itu. Dan aku kemudian tolong ya Allah gitu ya. Maka aku ini sangat membutuhkan kebaikan darimu. Inni lima anzalta ilayya min khair. Di sini ada kata khair ya, min khairin fakir. Kebaikan yang disebutkan di dalam ayat ini adalah bermakna makanan. Bermakna makanan. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim kalau kita baca kata khairun memiliki beberapa makna. Salah satunya, yang pertama bermakna makanan. Dan ini yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bahwa Nabi Musa dikatakan sudah sekitar 7 hari katanya belum makan. Sampai perutnya ini dengan dikiaskan itu seperti nempel ke punggungnya katanya. Jadi sudah sangat mengerut gitu ya. Nah, karena belum makan sekian lamanya. Dan beliau hanya memakan dedaunan. Sehingga wajahnya itu berubah menjadi pucat. Katanya. Insyaallah. Nah, Nabi Musa menyatakan, aku ini sangat butuh makanan ya Allah. Ini makna yang pertama. Min khairin fakir. Yang kedua, kebaikan itu juga bisa bermakna harta. Nah, Allah menyatakan intaraka khairanil wasiyah. Contohnya, kalau seorang yang meninggal itu meninggalkan kebaikan, maka ada wasiat. Contohnya, kalau memang dia berwasiat, laksanakanlah wasiat tersebut. Berarti apa kebaikan yang ditinggalkan? Harta. Intaraka khair, kalau dia meninggalkan kebaikan, berarti harta. Kalau si mayit meninggalkan harta, berarti tunaikanlah wasiatnya, gitu ya. Kemudian juga dalam surat, contohnya dalam juz amma itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi sungguhnya manusia itu karena cintanya terhadap harta, dia kikir gitu ya. Dia sangat kikir itu karena sangat cinta terhadap harta, kikir ataupun bakhil. Nah, yang ketiga, makna daripada khair itu ya, likhwahafidakumullah, adalah kebaikan ataupun kekuatan, maaf ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahum khairun gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan apakah mereka ini adalah orang yang lebih baik ataukah kaum Tubba gitu ya. Masya Allah. Jadi perbandingan di sini, apakah orang-orang kafir Quraisy ini yang lebih khair ataukah kaum Tubba? Kaum Tubba itu ya. Jadi mana yang lebih baik? Maksud baik di sini adalah lebih kuat. Apakah Quraisy ataukah kaum Tubba? Nanti bisa dibuka channel Al-Ikhwahudaqallah dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-37. Dan juga khair ini bisa bermakna ibadah. Bisa bermakna ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kami memerintahkan, kami mewahyukan kepada mereka
agar mengerjakan al-khairat. Apa itu al-khairat? Ibadah. Ya, itu adalah maknanya daripada khair. Jadi bisa bermakna yang pertama makanan, yang kedua juga adalah harta, yang ketiga adalah kekuatan, yang keempat adalah ibadah. Selanjutnya alaikum ketika berdoa, alangkah baiknya sebutkan juga hajah kita. Hajah kita apa? Keperluan kita apa? Maka Nabi Musa kan menyebutkan, saya ini perlu makan ya Allah itu. Khair disebut kebaikan itu makan. Kita juga coba kalau dalam berdoa sebutkan keperluan kita. Bahkan memang sebagian orang itu lebih spesifik dalam berdoa, menyebutkan apapun keperluannya. Bahkan ada yang sampai nulis beberapa lembar, pokoknya saya ingin disebutkan dalam doanya. Sebelum dia umroh, sebelum dia haji, pokoknya saya akan nyebut. Bahkan ada juga karena dia punya hutang, hutangnya banyak, ditulis nama-namanya itu. Ya Allah, saya punya hutang ke si fulan sekian, terus gitu ya. Ya Allah, lunasilah hutang saya. Ada yang seperti itu. Sebutkan hajat kita ini apa itu. Lebih spesifik lagi ya. Nah, di sini Nabi Musa memberi contoh, beliau memerlukan makanan salah satunya ya. Kemudian ketika Nabi Musa selesai memberikan minum ternak dua wanita tersebut, beliau beristirahat sejenak. Nah, ini pun pelajaran bagi kita bahwa badan ini pun memiliki hak. Ya, kalau sudah sangat letih, sudah saatnya untuk diistirahatkan. Jangan diporsir. Bahkan dalam ibadah pun, kan Rasulullah SAW tidak menghendaki. Kalau kita terus qiyamul lail tanpa tidur, terus berpuasa tanpa berbuka, bahkan kemudian mengharamkan dirinya contohnya untuk makan makanan yang enak. Itu kan tidak sesuai sunnah. Maka jaga tubuh engkau. Tubuh engkau pun memiliki hak. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut ayat yang ke-25 ini. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia, Syekh Madian ini berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Nah, nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan langsung mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah, aku ini sangat fakir atas kebaikan yang akan kau turunkan itu. Kemudian datanglah wanita, ya salah satu dari kedua wanita tersebut berjalan dengan sikap malu, ya kemudian menyatakan sesungguhnya ayahku memanggilmu agar ia memberi balasan ataupun upah terhadap kebaikan yang kamu lakukan tadi, itu dengan memberi makan, memberi minum hewan ternak kami dan selanjutnya. Kita langsung saja ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa malu adalah akhlak yang terpuji. Maka di sini salah satu dari dua wanita tersebut pun memiliki sifat malu. Dia datang kepada Nabi Musa, yang mana Nabi Musa adalah orang asing bagi dirinya. Kemudian juga kita melihat bahwa wanita ini bukanlah seorang yang genit, bukan pula orang yang suka gombal ataupun juga menggoda laki-laki gitu ya, tapi justru dia sangat malu. Dan ada juga yang menyatakan bahwa wanita tersebut menutup mukanya dengan kain tangannya itu, ditutup mukanya. Kemudian ketika berbicara maka wanita ini pun berbicara apa adanya. Jadi malah tidak kemana-mana gitu ya, langsung kepada intinya. Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberi balasan terhadap kebaikan yang kamu lakukan tadi. Masya Allah. Maka di sini diantaranya tadi pelajarannya ya, malu adalah akhlak yang terpuji. Kemudian juga di dalamnya terkandung keutamaan malu, bahwa malu adalah bagian dari iman dan selanjutnya juga. Kemudian ada juga pelajarannya di sini adalah bolehnya seorang wanita berbicara dengan laki-laki tadi ya, selama tidak mendatangkan fitnah ya. Selanjutnya tadi adalah wanita ini menutup wajahnya,
dengan kain tangannya itu ya, bahkan sebagian para ulama menyatakan menutup wajah dari laki-laki yang asing itu adalah dianjurkan seperti itu ya. Maka banyak wanita-wanita yang menggunakan cadar ataupun niqab karena ini adalah sebuah keutamaan. Kemudian juga dari ayat ini kita ambil pelajaran, membalas kebaikan ternyata itu memang sudah berlaku dari umat-umat sebelum kita. Kalau ada yang berbuat baik, segera dibalas kebaikannya tersebut. Maka di sini pada zaman kisah Nabi Musa ini, beliau berbuat baik, maka dibalas dengan kebaikan, kebaikan lagi gitu ya. Selanjutnya juga pelajarannya adalah kita hendaknya beradab dalam berbicara. Nah, tadi ya dipilih kata-katanya yang baik. Kemudian kalau ada pesan berarti tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kemudian juga menghindari hal-hal yang memang mendatangkan fitnah. Masya Allah. Wanita ini menunjukkan akalnya, menunjukkan dia memiliki sifat malu dan juga memiliki sifat iffah, menjaga diri gitu ya. Jadi wanita ini memang benar-benar terdidik dengan didikan yang baik. Masya Allah, terlihat dari sikapnya. Kemudian dari ayat ini pun ya diambil kesimpulan ataupun pelajaran bahwa siapa yang ikhlas mengerjakan suatu perbuatan, sebuah amalan, kemudian ternyata dia mendapatkan upah. Apakah keikhlasannya akan hilang? Apakah dia tidak mendapatkan pahala dari Allah karena sudah dibalas di dunia? Atau bagaimana? Oh ternyata, kata para ulama, siapa yang melakukan sebuah perbuatan karena Allah, murni karena Allah, ikhlas seperti itu, kemudian tiba-tiba dia mendapatkan balasan, maka tidak mengurangi keikhlasannya. Nabi Musa mengerjakannya dengan ikhlas. Bahkan setelah memberi minum hewan-hewan ternak kedua wanita tersebut, dia langsung menjauh. Dia langsung berteduh, tanpa ngobrol lagi, tanpa kemudian bertanya-tanya lagi setelah ini mau kemana atau ngapain gitu. Beliau segera menjauh, beristirahat di bawah sebuah pohon. Masya Allah. Maka ini pun disebutkan oleh Syekh As-Sa'di gitu ya. Jadi siapa yang beramal karena Allah, kemudian ternyata dia mendapatkan imbalan atas amalan tersebut, maka tidak mengurangi keikhlasannya. Barakallahu fikum. Kemudian juga likhwa, ketika tadi Nabi Musa ya menceritakan ataupun Nabi Musa menyatakan waqassa alaihil qasas. Jadi Nabi Musa menceritakan ya. Jadi setelah Nabi Musa mendatangi ayahnya, ayah dua perempuan ini, kayak kita sampaikan dulu. Ayah kedua perempuan ini siapa sih gitu. Nah, ada yang menyatakan namanya adalah Syuaib. Ya, namanya adalah Syuaib. Cuman yang menjadi perbedaan pendapat, apakah ini seorang nabi atau bukan nabi? Gitu ya. Maka sebagian menyatakan beliau adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam. Tapi yang kedua berpendapat bukan Nabi Syuaib. Namanya jadi kata mereka ini mereka adalah seorang yang soleh dari negeri Madian, dari keturunan saudaranya Syuaib gitu ya. Wallah alam bisa. Jadi bukan Nabi Syuaib gitu. Ataupun kalau sama nama maka dia pun bukan Nabi Syuaib katanya. Termasuk contohnya nanti kita lihat di dalam tafsir As-Sa'di, di dalam tafsir siapa itu? Syekh Sayyid Qutub. Kemudian dalam beberapa tafsir yang lain, mereka menyatakan dan lebih mentarjih pendapat yang menyatakan ayah kedua wanita ini bukan Nabi Syuaib. Ya, bukan Nabi Syuaib. Kenapa? Dengan beberapa alasan. Salah satunya katanya Nabi Syuaib menyaksikan kaumnya diazab, dibinasakan oleh Allah karena kaum Nabi Syuaib kan tidak beriman, malah mengurangi timbangan dan sebagainya, kemudian dibinasakan oleh Allah. Tidak ada yang tersisa dari kaum Syuaib kecuali orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah layak orang yang beriman membiarkan dua putri Nabi ya kemudian menggembala, kemudian membiarkan mereka tidak segera meminumkan ternaknya gitu. Apakah mungkin, kata mereka? Tidak mungkin. Ya, itu kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Kalau ini adalah seorang nabi, Nabi Syuaib alaihi salam, apakah dia pun akan mau itu mempekerjakan Nabi Musa? Yang mana Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa itu adalah nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga juga kata mereka, kalau memang ini adalah Nabi Syuaib alaihi salam, tapi kenapa tidak ada
Tidak ada semacam percakapan antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib yang diabadikan di dalam Al-Qur'an gitu, ataupun suasana-suasana kenabian yang ada di antara keduanya. Seperti Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir kan diceritakan contohnya. Ataupun juga Nabi Musa kalau dengan Firaun ya diceritakan dengan siapa? Qarun kan ada ceritanya. Sekarang kalau dengan ini kok hanya sekedar menceritakan pertemuannya doang gitu kan, tidak ada nasihatnya, tidak ada apa. Wallah alam bishawab. Sehingga Syekh As-Sa'di, Syekh Sayyid Qutb dan juga yang lainnya lebih cenderung menyatakan bahwa ayah dari kedua wanita ini bukan Nabi Syuaib alaihissalam, tapi negerinya benar, negeri Madian gitu ya, yang diutus kepadanya Nabi Syuaib. Kemudian juga ada yang menyatakan rentang antara Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu terpaut sangat jauh katanya gitu ya. Wallah alam bishawab. Nah, ketika Nabi Musa mendatangi ayahnya itu, ayah kedua wanita tadi ya, dan menceritakan kepadanya mengenai cerita dirinya, cerita Nabi Musa bahwa saya ini dikejar-kejar, saya ini dalam keadaan takut, saya ini meninggalkan negeri Mesir gitu ya, dikejar dan sebagainya, dalam keadaan yang takut, dan dia sangat memerlukan makanan karena belum makan sekian lama. Makan ayah daripada kedua perempuan itu menyatakan, qala la takhaf, engkau jangan takut. Nabi Musa cerita, tiba-tiba la takhaf. Kenapa coba? Nabi Musa perlu makanan, Nabi Musa perlu tempat tinggal, Nabi Musa perlu yang lainnya. Tapi kata ayah daripada kedua wanita ini, la takhaf. Yang pertama jawabannya, jangan engkau takut. Kenapa pelajarannya ikhwah hafidhakumullah? Karena nikmat aman lebih kita butuhkan dari sekedar nikmat makanan dan minuman. Nah, kita analogikan seperti seekor kambing yang gemuk. Kemudian dia diletakkan di satu tanah yang subur, contohnya di tanah yang subur, kemudian rumputnya sangat hijau dan banyak sekali rumputnya, tapi dia dikelilingi dengan singa. Kira-kira kambing yang gemuk ini mau makan atau tidak? Pasti akan selalu terpikir di dalam benaknya gitu ya, bahwa saya ini akan menjadi santapan lezat bagi singa-singa ataupun serigala yang ada di sekelilingnya. Sehingga karena dia sudah frustasi, stres, udah nggak ada gairah untuk makan. Yang ada adalah galau. Akhirnya kemudian lama-kelamaan dia menjadi pucat, kemudian kurus, kemudian bisa sakit, bahkan mati sendiri tanpa dimakan oleh singa. Karena tadi rasa khawatir dan ketakutannya itu. Berbeda dengan seekor kambing yang kurus kering, contohnya kurus, kemudian dibiarkan di lapangan, di tanah-tanah bebas seperti itu, dan tidak ada ancaman bagi dirinya, bagi hewan itu. Tidak ada serigala, tidak ada singa, tidak ada hewan-hewan buas lainnya itu. Dibiarkan aman. Apa yang akan terjadi? Kalaupun kambing ini contohnya kurus, kemudian sakit, maka lama-kelamaan dia akan sembuh, kemudian lama-kelamaan dia akan gemuk. Itu karena rasa aman. Begitu juga dengan kita, ikhwah fillah. Rasa aman lebih kita butuhkan daripada sekedar makanan dan juga minuman. Mungkin kita banyak belajarlah dari pelajaran kemarin, contohnya tersebarnya virus corona. Seakan-akan percuma kita punya banyak harta kalau ternyata rasa takut itu masih menyelimuti dada ini. Kita memerlukan rasa aman. Maka di sini kedua ayah perempuan itu menyatakan la takhaf. Udah, sekarang kamu jangan takut. Hilangkan dulu rasa takut dari dalam dadamu, kata beliau ya, Masya Allah. La takhaf. Najauta minal qaumil dhalimin. Bahwa engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Nah, orang-orang zalim di sini yang dimaksud berarti siapa? Firaun dan juga bala tentaranya. Mereka mengejarmu, kamu sudah sampai Madian, kamu sudah selamat dari kejaran orang-orang zalim. Berarti pelajarannya, setiap penguasa ya memiliki batas daerah kekuasaan. Ada hafizakumullah. Itu pada zaman dulu Firaun memang berkuasa, tapi hanya di Mesir. Kalau sudah ke Madian, udah bukan kekuasaannya, udah kekuasaan yang lain. Maka ada yang menyatakan juga bahwa ayah dari kedua wanita ini adalah penguasa daerah itu juga gitu. Makanya dinyatakan najauta minal qaumil dhalimin. Dia tidak akan mampu berbuat sewenang-wenang terhadapmu di negeri ini. Masya Allah. Dan di negeri Madian tidak ada yang dinyatakan itu tidak ada yang didolimi gitu ya. Wallah alam, tidak ada yang didolimi dari pihak luar ataupun dari dalamnya. Wallah alam bisawab ya. Nah, alikhwah fidakumullah.
najauta minal qaumil zalimin. Masya Allah. Jadi setelah dihilangkan rasa takutnya, kemudian juga diyakinkan bahwa engkau pasti selamat. Udah selamat. Nah, kita lanjut ayat yang ke-26 ya. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Nah, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayah, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita." Ini menunjukkan bahwa memang selayaknya yang bekerja adalah laki-laki. Kami ini biar di rumah saja, wahai ayah gitu ya, wahai bapak, biar kami di rumah. Dan kenapa kita harus mempekerjakan dia? Karena dia al-qawi al-amin. Dia kuat, dia juga amanah gitu ya, terpercaya. Nah, di antara pelajarannya yang pertama memang boleh mempekerjakan seseorang. Dan di sini tentu dengan upah gitu ya, dengan ada balasannya. Boleh silakan mencari karyawan, contoh gitu ya, bahasa sekarangnya. Kemudian yang selanjutnya juga kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwa kedua wanita itu memang tadi tidak suka keluar dari rumah, menjaga dirinya itu, menjaga kehormatannya, Masya Allah. Sehingga ketika melihat ada laki-laki yang begitu kuat, udah jadikan saja beliau sebagai pelayan bagi kita, sebagai pekerja kita. Kemudian yang ketiga pelajarannya bahwa kalimat yang singkat yang disebutkan tadi itu ternyata maknanya sangat mendalam. Sebaik-baik yang engkau jadikan sebagai karyawan ataupun pekerja adalah al-qawi al-amin. Orang yang memiliki kemampuan dan orang yang amanah. Ini adalah kaidah bagi kita ketika kita mencari karyawan. Harus sesuai dengan kemampuannya. Kita meletakkan ataupun memposisikan seseorang sesuai dengan keahliannya. Dan juga dia harus memiliki sifat amanah ya. Harus amanah. Berarti kalau dia mampu akan mengerjakan pekerjaan tersebut dengan tuntas ya, dengan maksimal. Kemudian amanah, dia tidak akan mengkhianati kita ya. Kemudian dari mana salah satu dari wanita ini menyatakan bahwa Nabi Musa adalah amanah. Kemudian juga tadi kuat. Jadi setelah mereka berdua menyaksikan, yang pertama Nabi Musa memberi minum hewan ternak mereka gitu ya, mampu. Dan ada riwayat lain, wallah alam bisawab gitu ya, bisa jadi ini ada termasuk Israiliyat atau apa, wallah alam bisawab, tapi disebutkan dalam beberapa buku tafsir. Jadi setelah kaum Madian memberi minum ternaknya itu, sumurnya itu ditutup pakai batu katanya. Sehingga dua wanita ini ketika memberi minum hewan ternak itu hanya dari sisa-sisa minumannya saja. Kalaupun mau dari sumur itu harus diangkat ini batunya. Dan batu tersebut tidak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang katanya. Ada yang menyatakan oleh 20 orang. Ada yang menyatakan lebih daripada itu. Sehingga Nabi Musa ketika ke sana bisa mengangkatnya. Dan memberi minum gitu. Allah alam bisawab. Ataupun ada juga yang menyatakan karena Nabi Musa berdesakan sehingga bisa mendahului mereka, kaum-kaum yang ada. Allah alam bisawab. Intinya melihat kekuatan Nabi Musa. Kemudian yang kedua dari sisi amanahnya. Bagaimana bisa menilai bahwa Nabi Musa itu amanah? Tadi ketika selesai beliau tidak ngajak berbicara. Amanah, menjaga dirinya juga. Kemudian ketika Nabi Musa didatangi oleh salah seorang perempuannya itu, kemudian diajak bicara. Nabi Musa tidak kemudian juga justru dikatakan Nabi Musa itu menundukkan pandangannya. Didatangi salah satu perempuan itu belum menundukkan pandangannya. Yang ketiga ketika akan berjalan menuju rumahnya. Kan ada yang menyatakan, ada riwayat yang menyatakan pada waktu itu berhembuslah angin sehingga terbukalah aurat perempuan ini, sehingga Nabi Musa minta agar beliau berjalan di depan. Kalau belok kanan kasih isyarat saja ke kanan, kalau ke kiri isyarat ke kiri. Ada yang menyatakan dengan melempar batu, ada yang menyatakan dengan suara gitu ya, suruh belok kanan ataupun belok kiri. Tapi juga ada juga yang menyatakan bahwa Nabi Musa justru tidak seperti itu kan. Tapi Nabi Musa itu langsung mengatakan kepada wanita ini, wahai fulana, sesungguhnya kami dari bangsa Ibrani atau apa itu ya. Jadi
kami tidak biasa katanya melihat bagian belakang wanita itu, maka biarkan saya berjalan di depan kamu gitu. Nah itu ya. Jadi ini menunjukkan amanah juga. Dan dari sinilah maka wanita ini menilai bahwa Nabi Musa adalah seorang yang sangat amanah, sangat terpercaya. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang ataupun perbuatan yang akan merugikan kita, ya. Yang selanjutnya juga tadi juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa laki-laki harus bekerja. Ya, maka laki-laki ini jangan nganggur ya, jangan hanya berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit, menjadi generasi rebahan yang menyatakan gitu ya akan indah pada masanya. Apa gitu, bekerja ya, tapi juga bekerja tidak hanya kerja, akan tapi harus juga disertai dengan kemampuan gitu ya, kemampuan dan juga dengan amanah. Barakallahu fikum, kita lanjut ayat yang ke-27-nya. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyata hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Dia Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Ya, berkatalah Syekh Madian di sini ya, maka tadi memang tidak disebutkan namanya, dan biasanya kalau beliau seorang nabi disebut namanya, gitu ya, nabi. Ketika menceritakan kisah Nabi Syuaib kan langsung disebut namanya. Nabi Musa disebut namanya, Nabi Isa disebut namanya. Kalau di sini tidak disebutkan, gitu ya. Ada apa? Itu berarti bisa jadi benar pendapat yang menyatakan bahwa ini bukan nabi. Wallah alam bisawab. Cuman orang soleh, gitu ya. Maka Syekh Madian. Ada yang menyatakan namanya adalah Yathrun katanya. Wallah alam bisawab ya. Nah, jadi berkatalah Syekh Madian ini, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Masya Allah. Sebagai balasannya, kamu kan sudah berbuat baik. Balasan dari saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua anakku ini. Milih yang mana gitu. Milih kakaknya apa milih adiknya gitu. Masya Allah. Nggak bisa dua-duanya. Ya. Kalau di syariat kita kan nggak bisa dua-duanya ya, secara dalam satu waktu nggak boleh. Tapi kan dalam syariat yang sebelumnya kan bisa. Jadi ya syariat sebelumnya itu. Nah, maka Nabi Musa ternyata memilih adiknya. Nah, Nabi Musa memilih adiknya. Ada yang menyatakan kenapa beliau memilih adiknya? Karena Nabi Musa menilai yang datang kepada Nabi Musa memberitahu bahwa ayah akan memberikan balasan itu adalah yang hadir katanya adiknya. Kemudian juga yang berbicara, ya abatistajirhu inna khairu man istajarta al-qawil amin. Bahwa ambillah dia sebagai pekerja. Sesungguhnya sebaik-baik yang dijadikan pekerja adalah yang kuat, lagi amanah. Itu juga adiknya yang berbicara. Maka Nabi Musa milih beliau. Dan ini juga seakan-akan membantah kepercayaan orang yang menyatakan dalam menikah itu harus kakaknya dulu. Oh, dari zaman Nabi Musa ternyata bisa adiknya dulu ya menikah. Nah, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini. Jadi aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. Pelajaran yang lainnya, bukan merupakan aib ketika seorang ayah menawarkan putrinya kepada orang soleh. Nabi siapa di sini? Syekh Madian menawarkan putrinya kepada Nabi Musa. Dan itu firasatnya benar dalam arti gini. Ayahnya kedua putri ini melihat bahwa Nabi Musa adalah orang baik. Ya, orang baik. Dan ternyata tidak meleset gitu. Kemudian putrinya menyangka bahwa Nabi Musa orang baik. Ini juga firasatnya benar gitu ya. Kemudian juga contoh yang lain, Al-Aziz ketika mau membeli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ya belilah dia gitu, semoga dia bisa mendatangkan manfaat bagi kita. Oh ternyata benar, firasatnya itu benar gitu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika mengangkat Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, pengganti beliau. Ternyata firasatnya benar.
Ya, Masya Allah. Jadi orang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar gitu ya. Nah, kemudian juga contoh lainnya bahwa Umar bin Khattab pernah menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar. Abu Bakar diam aja nggak jawab. Tawarin lagi kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menyampaikan uzurnya. Kemudian diceritakanlah kepada Rasulullah bahwa aku menawarkan putriku Hafsah kepada Abu Bakar mah diam aja gitu ya. Dan kata Umar itu bisa jadi aku itu pada waktu itu sangat marah gitu. Kamu minimal ngomong gitu aku bahasa kita ini kok bicara aja enggak, itu ada apa ini? Kemudian ditawarkan kepada Utsman bin Affan, beliau menyampaikan uzur. Rasulullah SAW menyatakan semoga Allah menikahkan putrimu dengan orang yang lebih baik dari keduanya. Maka dinikahilah oleh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita, tidak merupakan aib ya bagi seorang ayah yang menawarkan putrinya kepada orang-orang soleh. Bahkan di zaman Rasul pun ada wanita yang menawarkan dirinya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gitu ya, saya berikan diriku ini untukmu ya Rasulullah, kalau engkau mau menikahiku gitu. Ternyata Rasulullah pada waktu itu tidak mau. Akhirnya ada sahabat yang menyatakan, biar saya saja ya Rasulullah gitu ya. Kamu punya apa emang? Oh, saya punya hafalan Quran gitu ya. Akhirnya dinikahkan dengan hafalan Quran itu. Nah, yang selanjutnya juga ada pendapat ataupun ada pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah nikah itu diserahkan kepada wali katanya. Ada pendapat yang menyatakan kalau wanita belum balik, maka si anak itu tidak perlu dimintai pendapat. Jadi dinikahkan sama wali gitu, ada menyatakan. Tapi kalau dia sudah balik, maka diminta dulu keridhoannya, kamu mau nggak nikah dengan si fulan contohnya gitu. Nah kalau ridho silahkan dinikahkan ya, dan itu menggunakan tentu ada wali. Walaupun kalau dalam masalah fikih mungkin lebih panjang lagi ya, kita tidak membahasnya secara detail. Kemudian pelajaran yang lainnya, ketika Syekh Madian menyatakan ala anta juroni samaniya hijaj, ya, yaitu atas dasar kamu bekerja denganku 8 tahun. Fa'in atmamta asyra famin indik. Dan jika kamu mencukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Wa ma uridu an asyukka alaika. Dan aku tidak hendak memberatkan kamu gitu ya. Satajiduni insyaallahu minas solihin. Kamu insyaallah akan mendapatiku sebagai orang baik. Maka di sini bolehnya mahar itu dengan bekerja. Seperti di sini ya, dia dengan bekerja. Seperti tadi, bolehnya mahar dengan hafalan Al-Quran. Tentu selain itu contohnya dengan cincin dari besi tentu lebih boleh lagi gitu ya. Jadi dari besi aja boleh, apalagi dari emas gitu ya, Masya Allah. Nah, kemudian juga pelajaran yang lainnya bahwa Syekh Madian ini memiliki pendapat yang begitu bijak. Masya Allah. Bijaknya seperti apa? Bahwa kamu akan menjadi pekerja di sini selama 8 tahun, atau kalau mau ditambah terserah kepada kamu gitu ya, itu kebaikan dari kamu jadi 10 tahun. Tapi ingat, saya tidak akan membebanimu dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Pekerjaannya itu ringan, engkau mampu gitu. Yang berat aja engkau mampu. Nah, ini tidak terlalu berat untuk dirimu gitu. Masya Allah. Begitu juga dengan kita, bahwa siapapun di antara kita yang memiliki karyawan, yang mempekerjakan manusia, kita harus sadar bahwa yang kita pekerjakan sama-sama manusia. Mereka juga lelah seperti kita lelah. Mereka juga lapar seperti kita lapar. Mereka juga memerlukan pakaian seperti kita memerlukan pakaian. Mereka punya keluarga seperti kita punya keluarga. Dan selanjutnya intinya, yang kita pekerjakan adalah manusia seperti kita. Gitu ya. Maka sebaik-baik yang memiliki karyawan adalah memperlakukan mereka dengan terbaik ya, seperti memperlakukan dirinya sendiri. Ya, yang selanjutnya juga ada yang berpendapat, apakah Syekh Madian ketika menyatakan saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku ini, apakah ini langsung akad atau baru sekedar tawaran katanya itu? Coba Masya Allah. Ada yang menyatakan ini sekedar tawaran, baru tawaran dulu. Mau nggak itu ya? Kalau mau, oke, jadi gitu, jadi dinikahkan. Nah, kemudian juga menikah dengan syarat menggembala kambing, berarti boleh juga ya. Ya, ini dalilnya. Kemudian juga kebolehan mempekerjakan seseorang dengan
ini ya dengan upah yang jelas. Jadi kita pekerjakan seseorang selama beberapa bulan contohnya, dengan upahnya harus jelas. Jangan sampai dipekerjakan upahnya nggak jelas. Atau contohnya kamu bekerja dengan saya sekian bulan ya, upahnya juga nggak jelas gitu. Dijelaskan upahnya berapa yang akan didapatkan oleh dia gitu. Itu semacam mungkin kalau sekarang ya kontrak lah. Kamu saya kontrak 6 bulan, kamu saya kontrak 2 tahun contohnya gitu ya. Dengan imbalan seperti ini. Kamu mau atau tidak? Kalau mau tanda tangan, lanjut. Kalau tidak, ya berarti tidak lanjut lagi. Nah, kemudian juga dari ayat ini pun disyariatkannya adanya mahar. Maharnya apa? Ya, kalau di sini adalah dengan bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun. Nah, sekarang kira-kira Nabi Musa itu bekerjanya 8 tahun apa 10 tahun gitu. Nah, dari dua pilihan tadi ya, maka ternyata Nabi Musa beliau bekerjanya 10 tahun ya. Jadi beliau menyempurnakannya jadi 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ayat yang terakhir sekarang, ayat yang ke-28. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Setelah dinyatakan 8 tahun atau 10 tahun bekerja, maka kata Nabi Musa alaihissalam, ini adalah perjanjian antara aku dengan dirimu. Jadi waktu mana saja itu ya yang sudah aku sempurnakan, baik itu 8 tahun atau 10 tahun, maka sudah tidak ada lagi tambahan atas diriku. Jadi udah selesai berarti kan. Jadi perjanjiannya hanya sampai sana, jangan sampai sudah sampai 8 tahun, sudah sampai 10 tahun malah diminta lagi. Ya, itu tidak. Pokoknya sampai di sini perjanjian kita dan Allah menjadi saksi gitu ya atas apa? Atas apa yang kita ucapkan. Pelajarannya ikhwah fillah di sini ada yang menyatakan bolehnya akad ataupun tadi bersumpah ataupun tadi perjanjian itu tanpa adanya saksi tapi menjadikan Allah sebagai saksinya. Ya, kalau contohnya benar-benar tidak ada saksi dari kalangan manusia, sudahlah Allah yang menjadi saksi. Seperti kisah yang masyhur antara dua orang bersaudara, antara dua orang berteman itu yang kemudian satu ingin mengadakan perjalanan jauh harus meminjam 1000 dirham ataupun 1000 dinar itu ya, yang kemudian karena tidak ada saksi, udahlah Allah sebagai saksi. Siapa yang menjadi penjamin bagimu? Allah yang akan menjamin gitu ya. Akhirnya udah dipinjamkan, dia pergi dan dia sudah janji akan membayar hutangnya itu pada tanggal sekian, hari apa gitu ya. Ternyata pada waktu itu si yang meminjamkan hutang datang ke pantai, ternyata kok tidak ada lagi kapal yang datang gitu ya. Ditunggu sampai sore karena nggak datang-datang. Akhirnya dia mau pulang tapi dia melihat sebongkah kayu itu. Dah, daripada saya pulang tidak bawa apa-apa gitu bahasa kita ya. Adalah saya bawa kayu itu aja ke rumah buat menghangatkan badan untuk masak gitu, dibawa. Setelah dibelah ternyata isinya ada 1000 dinar itu atau 1000 dirham ya wallah alam. Kemudian ada suratnya itu bahwa ternyata isinya adalah dari saudaranya yang meminjam uang itu. Dia sudah berusaha untuk datang tapi ternyata tidak ada kapal, kemudian juga mungkin badai yang begitu besar. Akhirnya dia titipkan kepada Allah, karena aku sudah menjadikan Allah sebagai saksi, Allah sebagai penjamin, aku serahkan semuanya, kemudian dimasukkan ke dalam sebongkah kayu tersebut. Setelah sekian lama berlalu, datanglah ya yang meminjam uang itu kepada saudaranya, pada temannya itu menyatakan, wahai fulan, saya mau bayar utang nih, dulu pinjam utang belum sempat datang itu karena cuaca dan sebagainya itu. Kata saudaranya, kamu sudah bayar kok. Loh bagaimana? Sudah nyampe kepada saya uang kamu itu. Masya Allah. Jadi intinya kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah, ya kalau kita yakin benar-benar kepada Allah, tawakal kepada Allah, Allah sampaikan keinginan kita gitu ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu al-ikhwah hafidhakumullah yang dapat kita sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang berarti kita lanjut masih kisah Nabi Musa berkaitan nanti dengan mulai diajak bicara
oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, Barakallah. Masya Allah. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, Ustadz, ini Masya Allah ada ibroh juga mungkin yang bisa kita ambil ya Ustadz. Ketika Nabi Musa itu berdoa, Robbi inni lima anzalta ilaika min khairin fakir, itu kan konteksnya Nabi Musa menginginkan makanan Ustadz ya. Tapi justru yang Allah kabulkan tidak sekedar makanan Ustadz ya. Betul. Diberikan tempat tinggal, diberikan pekerjaan, diberikan istri, Masya Allah. Dan apakah ini bentuk syukurnya Allah kepada Nabi Musa, Ustaz? Karena Nabi Musa ini orang yang kalau membantu itu benar-benar sepenuh kemampuan beliau, Ustaz. Ya. Seperti itu, Ustaz. Betul, Masya Allah. Jadi doanya yang pertama kan minta hidayah gitu kan. Asa Rabbi ayyahdiyani. Jadi minta hidayah. Maka setiap saat kita juga memohon kepada Allah adalah agar diberikan hidayah. Dan ternyata karena kita selalu memohon hidayah, kita selalu husnudzon kepada Allah, selalu tawakal kepadanya, yang Allah berikan jauh lebih banyak daripada permohonan kita itu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, sahabat Himayah sekalian, bagi yang menyimak melalui Zoom, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat ataupun bisa melalui raise hand ya. Nah, sudah ada yang bertanya, Ustaz. Ustadz, Afan izin bertanya, ketika Nabi Musa tiba di Madian dalam kondisi kelaparan, apakah itu fase setelah Allah menenangkan memenangkan mungkin ya? Apakah setelah Allah memenangkan Nabi Musa atas Fir'aun? Barakallahu fikum. Belum ya, ini beliau belum diajak bicara sama Allah. Belum disuruh untuk mendatangi Fir'aun gitu. Jadi ini baru awal-awal kan. Beliau waktu itu membunuh seorang Qibti itu ya, kemudian juga di hari yang selanjutnya ada lagi yang minta pertolongan, ternyata orang yang sama, dan selanjutnya itu sampai kemudian diberitahu bahwa pemuka-pemuka Fir'aun dan termasuk Fir'aunnya ingin membinasakan Nabi Musa, pergilah engkau gitu ya, aku ini memberi nasihat kepada engkau. Jadi beliau pergi tuh. Jadi beliau pada waktu itu ada yang menyatakan belum diangkat menjadi Nabi. Oh, belum jadi Nabi. Jadi nanti insya Allah kisah selanjutnya nanti mulai tuh bertemu dengan Fir'aun insya Allah. Silakan bagi sahabat Himayah sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa melalui raise hand ataupun melalui fitur chat ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, kami ada informasi yang perlu disampaikan. Salah satu program dari Himayah. Ya, saat ini kami sedang melakukan penggalangan dana untuk mengirimkan mushaf Al-Quran dan juga paket buku untuk belajar Al-Quran di Pulau Tias dan Pulau Tundung, ya, tepatnya di Kalimantan Utara. Alhamdulillah kami telah menjalani kegiatan dakwah di Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Pulau Tias dan juga Pulau Tundung, dan dai kami di sana menyampaikan perlu untuk mengadakan 100 buah mushaf Al-Quran, 50 buku Iqra, dan 25 buku Saqifa. Ya, karena itu kami mengajak sahabat Himayah sekalian, bagi yang ingin berpartisipasi mengirimkan mushaf Al-Quran dan juga buku Iqra dan Saqifa, silakan nanti bisa disalurkan donasinya melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7158759777 dengan kode transfer 550 ya. Bisa dilihat di poster yang ditampilkan. Baik, kita cek dulu Ustaz apakah ada pertanyaan lagi. Ya. Ada pertanyaan Ustaz. Apakah ketika Nabi Musa saat menikah tadi juga mempunyai anak keturunan Ustaz? Wallah alam bishawab. Saya belum tahu kalau sampai. Jadi ini justru ada pertanyaannya itu ada khawfidakallah. Ini kan beliau maharnya itu bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun. Apakah Nabi Musa langsung hidup bersama atau misah dulu katanya? Dalam arti apakah dia sudah langsung ya bersamalah gitu ya dengan istrinya, atau baru bersamanya itu ketika sudah selesai kontraknya gitu ya, sudah selesai. Nah ini yang baru jadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang menyatakan kalau sudah akad ya sudah boleh berdua gitu ya. Tapi ada yang menyatakan mahar itu harus sudah diberikan walaupun baru sebagian gitu. Kalau memang mau hidup bersama gitu ya, ataupun mau sekamar lah gitu. Wallah alam bishawab. Adapun berkaitan dengan memiliki anak dan keturunan saya belum tahu ya pada waktu itu. Wallah alam bishawab. Saya tidak tahu. Baik. Ada pertanyaan lagi Ustaz?
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapakah idealnya usia menikah? Nah, bagaimana mengetahui kesolihan seseorang? Wah, ini ada dua pertanyaan Ustadz. Pertama, usia ideal menikah. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui kesolihan seseorang? Apalagi tidak pernah melihat atau komunikasi seperti Nabi Musa dengan dua gadis Madian. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Usia ideal menikah itu biasanya kembali kepada kebiasaan masing-masing. Kebiasaan daerah masing-masing. Contohnya, kalau di satu daerah usia 10 tahun sudah dianggap dewasa, bisa menikah. Seperti dulu Aisyah radhiyallahu anha kan menikah umur 6 tahun contohnya, 9 tahun bersama, hidup bersama dengan Nabi SAW. Sudah matang. Kalau zaman sekarang dilihat, mungkin 15 tahun bisa jadi belum dewasa. Gitu ya. Maka ada semacam peraturan itu ya, yang menyatakan kalau nikah itu harus di atas 19. Mungkin karena melihat kematangannya itu, kematangan emosional juga. Jangan sampai dia hanya menikah baru beberapa hari udah pisah lagi itu. Ada apa ini ya? Maka dilihat dari sisi kematangannya juga. Kalau laki-laki ya dikatakan mungkin sudah matang itu bisa di atas 25 lah mungkin seperti itu ya. Wallah alam bisawab. Intinya dilihat dari sisi kesiapan baik dari sisi fisik, kemudian dari sisi emosional juga, dari sisi keilmuan juga, karena menikah itu bukan ibadah sehari 2 hari, akan tetapi bisa seumur hidup yang menikah itu. Makanya persiapkan diri. Seperti ada di satu negara contohnya, mereka menyaksikan kenapa banyak sekali kasus perceraian. Setelah diteliti, oh ternyata mereka belum memiliki kesiapan mental untuk menikah, belum memiliki semacam didikan gitu, bahwa perbedaan watak itu akan melahirkan perbedaan ataupun perselisihan paham dan sebagainya. Ini yang harus dihadapi. Akhirnya mereka menyatakan siapa yang mau menikah harus mengikuti semacam seminar gitu. Wajib seminar dulu. Dan setelah diadakan seperti itu, tingkat perceraian menurun. Jadi kalau dari sisi berapa usianya barangkali dikembalikan ke masing-masing gitu ya. Allah alam. Kemudian bagaimana cara mengetahui kesolehan seseorang ya, apalagi tidak pernah melihat, tidak pernah berkomunikasi seperti Nabi Musa tadi ya dengan 2 gadis Madian. Salah satunya ikhwah fillah, kita bertanya kepada teman-temannya. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu kan berkaitan dengan agama temannya. Maka kalau kita ingin mengetahui seseorang, lihat temannya. Kalau temannya orang-orang baik, insya Allah dia baik. Kalau temannya orang-orang buruk, maka dia adalah buruk. Insya Allah seperti itu. Atau juga, kita, kalau contohnya kita mau minta untuk dicarikan, mintalah kepada orang yang terpercaya. Kepada, ya pokoknya orang yang kita percaya, mungkin tokoh masyarakat di tempat itu, ataupun kepada ustadz, contohnya, tolong carikan buat saya gitu ya, orang yang memang baik akhlaknya, baik agamanya gitu. Itu salah satunya. Jadi intinya salah satunya adalah dengan tadi melihat dari teman-temannya, atau bertanyalah kepada orang dekatnya, atau juga sebaiknya kita kalau memang mau minta dicarikan, mintalah kepada orang yang dipercaya seperti ustadz ataupun tokoh-tokoh yang memang dipercaya seperti itu. Wallah alam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, apakah sebelum ini Nabi Musa sudah punya pengalaman menggembala domba? Setahu saya belum ya, karena pada waktu itu kan Nabi Musa, wallah alam bisawab ya. Ya karena beliau hidup di istana Firaun. Ya di istana Firaun dengan kemegahannya, dengan segala kehidupannya sudah dicukupi gitu. Sudah dicukupi. Barulah terjadi kejadian yang tadi beliau membunuh, baru kemudian keluar. Nah, akhirnya di sanalah beliau baru menggembala, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala kambing. Maka disinilah Nabi Musa pun ternyata menggembalanya. Wallah. Termasuk Nabi Sulaiman juga Ustaz ya? Ya, semua nabi Ustaz ya. Baik, sudah tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau gitu kita cukupkan Ustaz ya pertemuan kita siang ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita, pengambil ibroh dari kisah Nabi Musa alaihissalam, khususnya terkait dengan pernikahan beliau. Baik sahabat iman sekalian, insya Allah bulan depan kita akan berjumpa kembali, masih membahas tema kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang berikutnya mungkin sudah kisah bertemu dengan Fir'aun Ustaz ya. Ya, ini kisah selanjutnya, nanti kita akan bertemu kembali bulan depan insya Allah Ustaz.
Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد